Oke, bisa kita mulai ya. Benar ya ini untuk kelas D berapa ini? D33 ya? Iya, D33. Oke, saya buka dulu kelasnya untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan pertama saya ya untuk kelas ini setelah UTS. Jadi 1-7 kemarin Dr. Linda ya yang mengajar kalian, yang mengajar kelas ini. Kemudian untuk setelah UTS saya yang mengajar pertemuan 8-14 sebelum UAS. Untuk pertemuan hari ini sebetulnya tidak begitu sulit materinya, jadi tidak seperti mungkin 2-3 pertemuan sebelum UTS kemarin yang banyak rumus-rumusnya, mungkin ya ada yang cepat mengertinya, ada yang bingung ketemu soal pakai rumus yang mana, seperti itu. Nah, untuk hari ini, karena kita sudah mau selesai ya mengenai data, dan nanti akan kita lanjutkan dengan topik seputar pustaka. Jadi untuk pertemuan ke-8 ini, seperti yang bisa kalian lihat di PPT-nya, kita akan membahas mengenai gaya bahasa yang digunakan dalam interpretasi data dan melaporkannya. Bagaimana melaporkan data dalam bahasa yang baik dan benar dan bisa dipahami oleh semua pihak, baik yang memiliki latar pendidikan yang sama maupun masyarakat umum yang memiliki variasi intelektual, pengetahuan yang juga bermacam-macam. Oke, sebelum saya mulai, mungkin yang sudah tahu saya, mungkin dari fakultas saya, sudah kenal ya dengan saya. Kalau yang belum tahu, saya Yutika dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin atau FTMM, fakultas barunya di UNER. Saya dosen di Prodi Home Base, Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Itu saja mungkin ya perkenalannya. Jadi nanti perkenalannya sambil jalan saja untuk yang lain-lain. Tadi sepertinya saya di chat ya oleh PJ kelas ini, kalau saya tidak salah tadi. Terima kasih, belum sempat saya balas karena memang dari pagi tadi saya ada kelas. Oh ya, sebelum saya mulai, sudah dibagi oleh Dr. Linda sebelumnya untuk kelompok yang akan digunakan di tugas ke-12 atau 13 ya, saya lupa, yang membahas mengenai review artikel ilmiah. Izin menjawab, Ibu, belum dari arahan Linda. Oke, kalau dari Bu Linda belum, berarti silakan ya. Ini ada berapa ya? Tadi saya kalau tidak salah ada 70-an mahasiswa sesuai dengan cyber kampusnya, 70 atau 80, saya juga tadi lupa, hanya melihat sekilas saja sebelum tadi pagi ya, sebelum saya masuk ke kelas data dan pustaka sebelumnya yang jam 9. Sampai saat ini untuk anggota kelompok masih berjumlah 7-8 mahasiswa untuk satu kelompok, jadi silakan, saya tidak memilihkan kelompoknya, kalian saja yang memilih partnernya langsung dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama kelas ini, jadi silakan dibentuk 7-8 mahasiswa, jadi maksimal 8 mahasiswa dalam satu kelompok. Saya minta usahakan dari berbagai fakultas. Jadi tidak satu fakultas saja dalam satu kelompok. Karena biar esensinya dari mata kuliah bersama UNER ini bisa kita peroleh. Jadi kalian mengenal teman-teman yang dari luar fakultas, tidak hanya berteman dengan satu fakultas, satu jurusan, bahkan yang sama. Jadi silakan di-approach teman-temannya, mau nggak kelompokan sama aku gitu ya. 7-8 mahasiswa satu kelompok. Jadi nanti saya berikan link spreadsheet-nya, saya taruh di e-learning. Jadi untuk saya, kelas yang saya ajar, biasanya saya setiap informasi yang saya ingin sampaikan selalu saya tulis di e-learning sebagai pusat utama pembelajaran daring di Universitas Airlangga ya. Jadi biasanya semua info yang mau saya sampaikan, saya tuliskan langsung di e-learning. Jadi
silahkan dipantau e-learningnya, mungkin 1 hari sebelum kuliahnya, apakah ada kelas real time atau tidak. Karena sejujurnya kalau lewat WA, kadang-kadang saya lupa ya siapa yang harus saya hubungi, kemudian numpuk-numpuk juga chatnya, karena saya tidak hanya mengajar data dan pustaka saja, tapi juga ngajar jurusan di vokasi, jurusan di FTMM, di fakultas saya sendiri, kemudian akan ada kelas lagi untuk di fakultas kedokteran. Jadi karena banyak, saya biasanya apapun informasi yang saya ingin sampaikan itu saya tuliskan di e-learning. Jadi silahkan semuanya rajin mengecek e-learning, atau kalau misalnya sudah melihat saya mengepost sesuatu, bisa disampaikan ke teman-teman untuk kelas D33 ini. Kira-kira begitu ya. Jadi silakan didiskusikan kelompok, dan juga kalau ada informasi yang saya update di e-learning, silakan disampaikan ke teman-teman yang lain. Untuk topik hari ini, ada 3 yang utama, jadi betul-betul tentang gaya bahasa yang kita gunakan sebaiknya ketika kita menginterpretasikan data. Seperti yang sudah kita ketahui juga mungkin ya, ketika kita mengolah data dengan berbagai macam rumus yang bisa kita gunakan, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui pada pertemuan pertama sampai ke-7 sebelum UTS kemarin. Jadi untuk pertemuan hari ini kita rangkumkan bagaimana sih setelah data kita olah, kita dapatkan angka-angkanya, apakah setelah kita olah, kita dapatkan hasilnya dengan rumus X, Y, Z, dan sebagainya, kita langsung memberikan Excel ke orang untuk dibaca, tidak mungkin ya, orang tidak akan mengerti Excel yang kita buat itu apa isinya, kemudian dengan rumus apa, apalagi kalau misalnya di dalam Excel tersebut, di dalam selnya, itu kita menggunakan berbagai macam sintaks seperti if, else, then, dan sebagainya. Jadi tidak mungkin, kalau cuma tambah-tambah mungkin lebih bisa dimengerti, kalau sudah menggunakan sintaks yang rumit, biasanya di Excel sudah akan sulit, apalagi kita cantumkan juga rumus-rumusnya. Ini apa, seperti itu ya, kalau masyarakat umum. Untuk topiknya, yang pertama ada prinsip-prinsip dasar melaporkan interpretasi atas hasil analisis data melalui bahasa tulis. Yang kedua, menarasikan uncertainty atau ketidakpastian dengan hedging language. Yang ketiga, menarasikan tentang kepercayaan atau confidence interval. Nah, di sini kenapa muncul kata-kata uncertainty, kemudian ada bahasanya atau hedging language yang bisa memfasilitasi bagaimana caranya kita menarasikan atau membuat 1 paragraf, 2 paragraf yang bisa merepresentasikan informasi yang kita sudah dapatkan berupa angka-angka, data-data, dan sebagainya menjadi informasi yang baik dan benar yang bisa dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Ya, silahkan, tidak masalah. Kalau mau off-cam, silahkan off-cam. Kita lanjutkan ya. Ini intronya dulu, data telah dianalisis. Lalu, yang perlu kalian pahami, kata-kata data telah dianalisis, artinya kalian sudah memegang data hasil pengolahan dengan berbagai macam metode, rumus, algoritma, dan sebagainya. Jadi kan tahap dalam mengolah data, seperti yang kita tahu, yang pertama kita menyiapkan dulu datanya. Kemudian setelah datanya kita peroleh, sampel, jumlah sampelnya sudah kita ketahui, kita butuh berapa sampel, kemudian berapa variabel, bagaimana teknik samplingnya, seperti yang sudah kita pelajari sebelum UTS kemarin, ya, dengan berbagai macam teknik sampling, dengan berbagai macam jenis data, data nominal, ordinal, dan sebagainya, itu sudah termasuk dalam tahap pra-analisis. Kemudian analisis itu bisa kita lakukan perhitungan tendensi sentral, variabilitas, dispersi, kemudian confidence interval, baik itu yang populasi, baik itu yang standar deviasi atau varians, dan lain-lain. Bahkan juga menghitung jumlah sampel dengan margin error juga sudah kita ketahui. Nah, itu sudah termasuk bekal yang cukup untuk kalian melakukan analisis data. Sehingga data-data yang kalian peroleh tadi tentu dengan bentuk angka-angka.
Contohnya confidence interval rentang populasinya berada pada kisaran X sampai X1 misalnya seperti itu. Nah, itu adalah hasil analisis yang sudah kalian lakukan. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari gaya bahasa yang tepat untuk menyampaikan data yang sudah dianalisis tadi kepada audiens, sebutannya audiens ya, para pembaca itu. Audiens itu ada 3 jenis yang umum. Jadi kita bedakan jenis audiensnya. Yang pertama adalah komunitas akademik. Nah, komunitas akademik seperti yang sudah kalian ketahui, itu pasti yang memiliki latar belakang akademik yang sama dengan kita, si penulis ataupun si pengolah data. Misalkan dari Fakultas Sains dan Teknologi, itu kalian memiliki komunitas akademik dari sains dan teknologi, misalnya dari Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer, atau AISINDO, Sistem Informasi, dan sebagainya. Atau yang dari kedokteran gigi juga punya komunitas masing-masing, seperti contohnya Perhimpunan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Saraf, kemudian ada yang dari kedokteran gigi, ortodontis, dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk komunitas akademik yang memiliki rumpun yang sama ilmu pengetahuannya dengan kalian sebagai peneliti ataupun pengolah datanya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan informed lay public. Artinya apa? Orang awam yang terdidik. Artinya memiliki kemampuan, masyarakat itu memiliki kemampuan untuk mencerna informasi yang kompleks, tapi terbatas pada keahlian atau spesialisasi tertentu. Jadi mereka punya interest terhadap hal itu, tapi memang tidak ada background pendidikannya. Sekarang ini sudah, apalagi kalau sekarang sudah masuk ke dalam industri 4.0, society 5.0, itu memang sudah mainnya kolaborasi multidisiplin ilmu ya, jadi tidak hanya terbatas pada satu bidang ilmu saja, tapi orang juga punya interest ke ilmu yang lain. Misalkan kedokteran sekarang sudah merambah, berusaha berupaya untuk mengotomasi beberapa aspek pada kedokteran untuk bisa berbaur dengan teknologi. Jadi sudah memanfaatkan teknologi. Begitu juga dengan mereka yang dari teknik mungkin butuh keahlian yang dimiliki oleh mereka-mereka yang belajar manajemen, yang belajar akuntansi dan sebagainya. Kalau misalnya ingin mendirikan startup ataupun software house, kira-kira begitu. Contoh kolaborasi multidisiplinnya. Yang terakhir adalah general lay public. Nah, ini adalah orang awam yang betul-betul awam yang tidak memiliki latar belakang dalam bidang sains. Nah, ini ada berbagai macam kategori ya. Entah mereka masyarakat yang kurang beruntung, yang tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, kemudian yang hanya lulus sampai SD, SMP, SMA, tidak memiliki biaya untuk lanjut ke perguruan tinggi misalkan. Nah, ini termasuk ke dalam kategori general lay public. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki data, kita ingin menyampaikan informasi dari data yang sudah selesai kita olah tadi, maka kan kita harus menyesuaikan audiensnya ini siapa sih? Mengerti tidak data yang akan kita sampaikan nanti? Kira-kira begitu. Mengapa topik hari ini itu penting kita bahas. Jadi agar ketika kita menulis itu tidak sia-sia. Ini apa sih yang ditulis sama penulis ini? Ya udahlah, skip aja gitu ya. Di skip. Akhirnya informasi yang ingin kita sampaikan, padahal misalnya isinya penting begitu ya, tapi karena tidak bisa menyampaikan dengan baik berupa narasi yang masih kacau misalnya seperti itu, nah itu akan diabaikan oleh masyarakat terutama yang general public ini. Kemudian cara mengkomunikasikan temuan dari hasil analisis kita dari data tersebut sangat bergantung pada karakteristik audiens yang dituju. Betul ya? Saya juga sepakat dengan kata-kata ini, ya kalian juga tentunya sepakat. Komunitas akademik, kalau misalnya di ranah ilmunya kalian itu memiliki berbagai macam frase atau kata-kata ilmiah yang sudah dipakemkan oleh komunitas-komunitas kalian, misalnya kalau teknik itu mungkin contohnya ada kata-kata machine learning, ada artificial intelligence, ada
computer vision yang seperti itu ya, itu kan termasuk kata-kata akademik pada teknik, rumpun teknik, sains, dan teknologi. Nah, begitu juga dengan kedokteran. Mungkin ada kata-kata yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, kata-kata yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, yang tidak pernah didengar atau tidak merupakan kata-kata yang biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi ke publik, tentu masyarakat umum itu akan kesulitan. Ini apa sih maksudnya? Ini bahasanya terlalu kedokteran atau medis sekali, sehingga akan kesulitan bagi audiens yang tidak memiliki background medis untuk memahami isi dari artikel tersebut. Kalau misalnya yang dituju adalah komunitas akademik, berpendidikan, dan pendidikannya sama dengan si penulis atau si pengolah data, tentu tidak jadi masalah. Cito misalkan, untuk anak-anak yang dari kesehatan, untuk anak-anak yang kedokteran, bedah saraf, dan sebagainya mungkin akan tahu, oh Cito itu artinya ini, seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan anak-anak yang dari sains teknologi, yang dari teknik, yang dari ilmu kelautan, yang dari perikanan? Cito itu apa? Cikita, mungkin seperti itu ya. Padahal sebetulnya kan tidak, misalnya seperti itu. Nah, kata-kata yang itu yang dimaksud harus digeneralisir. Salah satu cara atau upaya yang bisa dilakukan oleh si pembuat atau pengolah data, pembuat artikel, pengolah data, seperti itu ya. Ini untuk komunitas akademik serumpun dulu. Dalam mengkomunikasikan temuan penelitian kepada sejawat, rekan satu rumpun ilmu dengan latar belakang keilmuan yang sama atau secara tertulis, maka perlu memperhatikan norma-norma atau kelaziman yang berlaku di komunitas akademik Anda. Misalnya, kalau untuk di kedokteran, setahu saya ada ethical concern-nya, ya, riset etiknya seperti apa, bagaimana, apakah boleh mempublikasikan beberapa informasi pasien yang kredensial, misalnya seperti itu, apakah sudah mendapatkan persetujuan dari pasien tersebut, misalnya untuk artikel-artikel yang case report, seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang sains dan teknologi, ada beberapa unsur yang mungkin belum disahkan oleh komunitas akademiknya, apakah sudah boleh dituliskan ke masyarakat umum, apakah tidak menyebabkan kontroversi nanti. Nah, seperti itu contoh-contoh yang memperhatikan norma-norma atau kelaziman yang berlaku di komunitas akademik masing-masing. Kalian masing-masing dari berbagai jurusan atau fakultas, seperti itu. Kemudian norma-norma ini secara umum mencakup bagaimana cara menata letak tulisan, aturan pengutipan dan penulisan daftar pustaka, cara mempresentasikan analisis data dan mendiskusikannya. Nah, ini juga termasuk ke dalam norma-norma atau kelaziman tergantung dari komunitas akademik kalian. Misalnya komunitas akademik itu seperti apa? Bidang medis itu mengikuti gaya American Medical Association atau AMA. Kemudian sosiologi memiliki gaya American Sociological Association. Jadi untuk bidang sosiologi, tentunya ketika melaporkan komunitas akademik serumpunnya itu pakai saja style ASA-nya. Dan orang-orang sosiologi akan paham, oh ternyata maksudnya seperti ini. Terus nggak usah khawatir. Selama kita mengikuti gaya komunitas akademik itu dan tidak menyalahi aturan kaidah-kaidah etik yang ada pada komunitas akademik tersebut, itu akan dipahami, dimengerti, dan bahkan juga memungkinkan untuk diberikan ulasan atau review dari komunitas akademik untuk yang levelnya mungkin sudah guru besar atau profesor, seperti itu. Kemudian bidang teknik, ada Institute of Electrical and Electronics Engineer atau IEEE. Kemudian yang terakhir ada apa untuk psikologi, ada American Psychological Association dan lain-lain. Ini tidak terbatas hanya 4 ini ya, untuk beberapa komunitas akademik yang lain itu tetap ada aturan-aturan dan gaya yang bisa digunakan. Kemudian selanjutnya, ketika berkomunikasi dengan sejawat serumpun, maka diperbolehkan dan mungkin diharuskan untuk menggunakan istilah-istilah teknis. Ini yang seperti saya contohkan tadi. Entah itu kata-katanya brain tumor, entah itu kata-katanya mungkin
lebih kepada probability atau hipotesa testing dan sebagainya. Kata-kata itu bisa kita gunakan ketika kita menuliskan hasil temuan data yang kita olah tadi. Dan itu lazim dan itu pasti akan dipahami oleh komunitas akademik serumpun yang menjadi target pembaca kita. Kemudian, dalam konteks ini, menggunakan jargon atau istilah-istilah teknis akan menambah akurasi dari informasi yang Anda ingin komunikasikan. Jadi, menghindari misleading atau salah interpretasi terhadap komunitas Anda tadi, boleh kalau misalnya ada beberapa istilah yang memang istilah itu dikenal hanya bagi komunitas akademik kalian, itu diperbolehkan. Tuliskan, kemudian berikan kenapa alasan Anda misalnya menentang variabel itu, atau menambahkan threshold itu, atau hal-hal yang lain yang dirasa perlu ketika mengolah data, menganalisis data, dan kemudian menuliskannya menjadi sebuah narasi. Sebisa mungkin pelajari dan ikuti dengan baik norma atau kelaziman tersebut. Ya, secara aktif memberikan masukan. Nah, ini kenapa? Karena kalau misalnya terjadi ketidaklengkapan informasi yang disampaikan, tentu pembaca komunitas akademik pun walaupun memiliki pengetahuan yang sama, tentu akan missing juga, miskomunikasi juga. Bisa-bisa maksudnya adalah X, padahal yang ditangkap oleh pembaca adalah Y. Nah, itu juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tidak akan serumit menulis untuk komunitas akademik rumpun, tidak akan serumit menulis untuk general public. Itu adalah satu fakta yang bisa dikatakan sampai sekarang masih seperti itu. Untuk publik awam, general public, masyarakat umum dari segala macam usia, dari segala macam latar belakang, pendidikan, dan sebagainya, akan lebih sulit dan butuh ekstra usaha untuk bisa menuliskan hasil temuan kita, hasil analisis kita kepada general public ini, daripada ke komunitas akademik serumpun yang memiliki background pengetahuan yang sama dengan kita. Kalau tadi mungkin mereka hanya bingung, ini sepertinya ada yang ketinggalan atau belum dituliskan oleh si penulis ini. Mereka bisa mengasumsi seperti itu. Tapi kalau sudah salah menuliskan informasi kepada general public, ini sudah repot. Bisa-bisa yang pertama, misleading informasi, seperti mungkin materinya sudah disampaikan juga ya di pertemuan pertama atau kedua di data pustaka sebelum UTS, itu sudah ada kenapa data dan pustaka itu penting kita pelajari, supaya tidak misleading informasi, seperti itu ya. Nah, ini akan ribet kalau sudah misleading informasi, mengklarifikasinya akan susah, apalagi kalau sudah keburu, oh ini tidak benar nih, entah dibully nanti, entah diapain, seperti itu ya, karena ya tahu saja kalau netizen seperti apa. Oleh sebab itu, biasanya ketika kita menuliskan untuk publik dengan menuliskan untuk komunitas akademik, ini butuh extra effort. Yang biasanya tidak suka menulis, maka akan susah untuk menuliskan satu paragraf yang baik yang bisa diterima oleh publik awam. Karena kosakatanya akan terbatas. Misalkan, mengelola, menambah, menghapus, merevisi. Apakah sama atau berbeda ya? Mengelola, menambah, menghapus, merevisi. Padahal sebetulnya ketika kita menggabungkan menambah, menghapus, merevisi, itu adalah padanan kata dari mengelola. Nah, itu saja kalau tidak bisa membedakan akan sulit. Nah, oleh sebab itu biasanya peneliti-peneliti yang memang tidak jago untuk berkata-kata akan meminta bantuan mungkin dari ilmu linguistik atau dari sastra Indonesia atau dari sastra Inggris, seperti itu. Jadi mereka yang lebih jago untuk menata kata-kata dalam bentuk paragraf per paragraf, berkesinambungan antara satu dengan yang lain, kira-kira begitu. Ketika berkomunikasi dengan publik awam atau general public, maka harus menyeimbangkan antara ketepatan, presisi, dan keterbacaan. Jadi, informasi yang disampaikan itu dari data yang sudah kita peroleh atau sudah kita lakukan analisis dalam sekian waktu, bisa-bisa mungkin dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya, itu
harus seimbang dengan bagaimana kemudahan informasi tersebut dipahami oleh publik. Nah, itu yang sulit. Kadang-kadang berat sebelah, itu banyak. Jadi tidak sampai informasi yang benar-benar 100% valid ke masyarakat umum. Bukan berbicara mengenai komunitas akademik lagi ya, ini kita fokus di general public. Kemudian ilmuwan pada umumnya sangat berhati-hati untuk menjelaskan hasil analisis datanya karena mereka menghindari untuk membuat kesimpulan atau ekstrapolasi yang berlebihan dari data yang dianalisis. Nah, ini kenapa muncul kata-kata menghindari untuk membuat kesimpulan? Karena kalau misalnya datanya itu pasti, kalau kita belajar matematika, 1+1 kan sama dengan 2, itu pasti. Maka akan lebih mudah untuk kita menuliskan menjadi narasi kata-kata yang atau hasil yang pasti tersebut. Kalau kata-katanya sudah interval atau rentang, di mana nilai dari rentang itu akan bergantung pada studi kasus atau case study yang nantinya kita peroleh. Hasilnya bisa-bisa tidak 1+1, tidak sama dengan 2 lagi, tapi sudah berapa nih standar deviasinya, berapa nih variansnya. Nah, yang seperti itu, akan butuh cara pendekatan atau menarasikan yang berbeda dibanding data-data yang sudah pasti angkanya. Nah, oleh sebab itu makanya di sini kata-katanya adalah menghindari untuk membuat kesimpulan yang berlebihan. Karena kalau kita menarasikan data, cenderung akan berat sebelah. Misalnya ada 2 variabel. Variabel yang pertama dijelaskan dengan smooth, lancar, sampai 7 kalimat misalkan. Kemudian ada variabel kedua. Nah, variabel kedua ini mampu dijelaskan hanya dalam 3 kalimat. Nah, ini sudah timpang. Padahal dalam pengolahan data, variabel A dan variabel B ini sama-sama berimpact atau memberikan dampak terhadap data yang sedang diolah berdasarkan studi kasus tersebut. Nah, inilah kenapa kadangkala lebih mudah untuk publikasi di jurnal artikel ilmiah skala nasional dan internasional yang pembacanya memang dari komunitas akademik dibanding mempublikasikan karya di media sosial, media digital, media massa, koran, majalah, dan sebagainya, karena pembacanya tadi atau audiensnya tadi. Dari kedokteran banyak sekali yang sudah publikasi di level jurnal yang Q1 atau mungkin pernah dengar ya Scopus yang sudah berindeks atau terindeks yang sudah diakui kredibilitasnya di nasional atau internasional. Begitu juga sains dan teknologi, teknik, ekonomi dan bisnis misalnya seperti itu tuh sudah tidak perlu diragukan. Tetapi banyak sekali yang masih takut untuk mempublikasikan ke media-media yang bisa dibaca oleh masyarakat umum. Karena takutnya kalau tidak pas menyampaikannya akan salah menangkapnya. Nanti akan kita lihat contohnya, bagaimana caranya media digital itu pun kadang-kadang tidak sepenuhnya bisa kita percaya isi kontennya kalau kita mengerti bagaimana cara untuk menganalisis informasi yang disampaikan pada media tersebut. Bagian yang tersulit dari hal ini adalah menarasikan ketidakpastian. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, uncertainty itu pasti akan lebih sulit daripada certainty. Contohnya ketika ilmuwan mencoba menjelaskan hubungan antara 2 variabel tadi ya, ketika mereka melebih-lebihkan hubungan tersebut, maka kemungkinan publik kurang mempercayai atau mencurigai klaim tersebut. Masa sih? Apa tidak condong ke salah satu ini termasuk bias? Kemudian apakah si variabel X ini yang misalkan kita dapatkan kalau dari sosial humaniora mungkin atau dari ekonomi bisnis seperti itu lebih apakah tidak dibayar, apa tidak disogok itu yang variabel ini supaya hasilnya bagus daripada variabel satunya. Nah, kecurigaan-kecurigaan itu akan muncul secara tidak sadar dari publik kalau kita tidak bagus untuk memberikan narasi.
Jadi seolah-olah kita itu berpihak pada variabel yang ini, bukan variabel yang satunya. Nah, itu sulitnya, salah satu kesulitannya. Kemudian, apabila ilmuwan tersebut mengecilkan atau menyederhanakan hubungan tersebut antara dua variabel, maka mungkin ilmuwan tersebut melewatkan suatu temuan yang penting. Tidak sampai esensi dari variabel itu ke masyarakat kalau tidak dijelaskan. Nah, dilema juga ya, kalau berat salah satu dicurigai, kalau tidak terlalu dijelaskan, maka bisa jadi ada misinformasi yang disampaikan. Ini yang perlu diingat, statistik sejatinya bicara mengenai probabilitas. Ya, statistik bukan seperti matematika yang hasilnya pasti. Statistik itu belajar probabilitas, belajar peluang, belajar distribusi. Jadi, yang namanya peluang, yang namanya probabilitas, yang namanya distribusi, pasti hasilnya itu tidak akan satu. Ada intervalnya. Ada berapa nih? Apakah kondisi sebelumnya mempengaruhi kondisi setelahnya? Apakah kondisinya itu bergantung pada kondisi sebelumnya? Bagaimana kondisi pada langkah ke-10 kalau langkah ke-9-nya tidak dijalankan? Nah, sesuatu yang seperti itu pada statistik akan dipelajari dan menjadi hal yang cukup signifikan hasilnya. Berbeda dengan matematika, integral berapa, integral lipat, turunan, dan sebagainya, itu hasilnya hanya satu. Tapi kalau probabilitas, statistik, peluang, dan lain-lain, itu yang berhubungan dengan statistik, maksud saya, itu hasilnya bergantung dari pola. Jadi polanya apakah mengikuti event sebelumnya, event itu kejadian, apakah tidak, bergantung dengan event sebelumnya atau tidak. Nah, itu juga beberapa hal yang perlu dipelajari dan ditelusuri kalau dalam statistik. Nah, ini untuk probabilitas, beberapa mungkin dari prodi kalian di kelas ini mungkin akan belajar setelah dari data dan pustaka, atau mungkin juga tidak. Jadi ini memang tergantung dari aplikatif data yang nantinya akan diolah. Kalau di prodi saya dan beberapa prodi di Fakultas Teknologi Maju, karena memang kami kan teknik ya, teknik itu kan lebih aplikatif. Untuk bicara probabilitas itu pasti diperlukan. Contohnya prodi saya, robotika dan kecerdasan buatan, itu belajar mata kuliahnya ada probabilitas, statistik, dan proses stokastik. Elektro juga sama, karena ya mirip ya, elektro dengan robotika kecerdasan buatan, itu juga ada mata kuliah probabilitas, statistik, dan proses stokastik. Di teknologi sains data pun juga ada probabilitas dan statistik. Jadi mungkin tidak hanya di teknik, di sains dan teknologi juga ada. Nah, itu bergantung dari aplikatif atau implementasi dari beberapa studi kasus, apakah butuh pendekatan yang sifatnya statistik, probabilitas, atau tidak. Ini dikatakan sebaiknya menghindari diksi yang menyiratkan realitas yang rigid atau pasti, karena memang tidak boleh. Kalau probabilitas, peluang, itu tidak boleh menggunakan kata-kata pasti hasilnya segini. Tidak ya. Kalian sudah tahu juga mungkin confidence interval itu merupakan bagian dari probabilitas dan statistik. Jadi tidak ada kata-kata hasilnya pasti ini. Pasti ada rentangnya. Berapakah intervalnya? Dari berapa sampai berapa? Nah, itu adalah contoh dari statistik. Makanya tidak boleh menggunakan diksi yang mengarah kepada satu nilai, karena ada beberapa nilai pada rentang interval tersebut. Nah, ini untuk mengatasi hal ini, hal yang tidak pasti tadi, probabilitas, ketidakpastian atau uncertainty, maka ilmuwan, akademisi, peneliti, dan lain-lain, termasuk mahasiswa juga ya di dalamnya, karena mahasiswa kan nanti ketika melakukan tugas akhir itu paling tidak juga harus melakukan penelitian, walaupun jenis penelitiannya kan berbeda-beda, menggunakan teknik yang disebut dengan hedging language. Jadi salah satu teknik untuk bisa menarasikan data yang diolah, data yang dianalisis, terhadap hal-hal yang berupa ketidakpastian, interval, probabilitas, peluang, statistik, itu menggunakan hedging language. Apa sih hedging language itu? Artinya adalah gaya bahasa yang biasa digunakan ilmuwan
untuk mengekspresikan kehati-hatian ketika mendiskusikan ketidakpastian dalam menginterpretasi data. Jadi memang hedging language ini adalah salah satu cara untuk ilmuwan itu bisa tetap menarasikan data yang dipunyai, yang dimiliki, yang sudah selesai dianalisis, tapi tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Jadi meminimalisir kesalahan seperti itu dalam menarasikan data-data yang tidak pasti atau uncertainty. Ilmuwan terkadang tidak terlalu yakin untuk membuat klaim yang kuat berdasarkan data yang ia miliki, sehingga interpretasi mereka atas data biasanya dideskripsikan dengan ton berhati-hati. Yang memang tergantung dari penggunaan bahasa, kalimat, kata-kata ya, kata kerja, kata benda, dan sebagainya, itu memang harus bisa mencakup dan merepresentasikan data yang kita punya. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada data. Ini pasti sudah melewati hasil analisis atau proses analisis. Jadi kita bisa mengeluarkan grafik, pasti sudah selesai kita olah. Seperti ketika kita belajar scatter plot, violin plot, box plot, itu kan sudah hasil analisis. Ini adalah salah satu contoh tipe binatang atau tipe hewan. Ini ada anjing dan kucing. Kemudian ada rata-rata waktu tidur dari anjing dan kucing ini. Pada grafik di sebelah kanan terlihat bahwa kucing rata-rata tidur lebih lama daripada anjing. Namun pada kelompok sampel kucing ada satu kucing yang tidur jauh lebih lama. Terlihat ya, ini yang sudah diberikan lingkaran merah. Ini adalah satu kucing yang jam tidurnya atau rata-rata tidurnya itu lebih lama dari kelompok kucing yang lain. Oleh karena itu, sangat mungkin sebenarnya hanya ada sedikit perbedaan rata durasi tidur antara kucing dan anjing. Namun perbedaan ini akan terlihat lebih jelas apabila pengambilan data diulang menggunakan jumlah sampel yang lebih besar. Nah, di sini, ini kenapa kata-kata ini muncul, jadi ini ya narasinya, oleh karena itu sangat mungkin sebenarnya hanya ada sedikit perbedaan rata durasi tidur antara anjing dan kucing. Kenapa bisa muncul narasi ini? Ini. Coba kita lihat. Kita bandingkan anjing, kita bandingkan kucing. Ya, ada yang keluar dari komunitasnya. Nah, untuk satu data ini, ketika kita olah, ini kita tambahkan, ini kita tambahkan dengan ini, kemudian kita rata-ratakan. Ini kita tambahkan seluruhnya, kita rata-ratakan pakai rumus tendensi sentral. Nah, ini bisa kita lihat ya, pasti otomatis rata-rata ini akan lebih tinggi daripada rata-rata ini. Padahal sebetulnya yang membuat rata-rata kucing lebih tinggi daripada anjing untuk jam tidur adalah satu kucing yang mengalami, ada satu kucing yang mungkin dari Fakultas Kedokteran hewan bisa tahu ya, ini kenapa ada kucing yang tidurnya lebih lama daripada yang lain, mungkin entah itu spesiesnya berbeda atau jenisnya, rasnya, dan sebagainya. Nah, di sini fokusnya adalah kalau satu data ini kita abaikan, diabaikan itu maksudnya tidak kita masukkan ke dalam perhitungan tendensi sentralnya atau average-nya atau mean-nya, maka ini akan sama dengan ini. Itulah muncul narasi. Oleh karena itu, sangat mungkin sebenarnya hanya ada sedikit perbedaan rata durasi tidur antara kucing dan anjing. Mungkin sudah disampaikan juga oleh Dr. Linda sebelumnya, di sebelum UTS, kalau misalnya perlakuan untuk data yang bersifat outlier, noise, akan berbeda dengan data yang tidak memiliki outlier dan noise. Nah, perlakuan paling cepat untuk data outlier dan noise itu adalah dibuang atau tidak diikutkan dalam perhitungan. Jadi ini bisa kita abaikan. Oh, saya ganti deh warnanya. Ini kita bisa abaikan karena termasuk outlier. Hanya satu data yang di luar kebiasaan dari data-data yang lainnya. Oleh sebab itu, ketika kita tidak mengikutkan perhitungan satu kucing yang aneh sendiri, maksudnya aneh itu di luar dari pola kucing yang lain, itu akan sama rata-ratanya dengan anjing.
Jadi tidak jauh berbeda. Oleh sebab itu muncul narasi ini. Oleh karena itu sangat mungkin sebenarnya hanya ada sedikit perbedaan rata durasi tidur antara kucing dan anjing. Karena outliernya, data outliernya itu kita buang atau kita hapus dari perhitungan. Apakah salah kita menghapus data outlier? Tidak. Nah, ini sebetulnya bahasannya tentang data outlier dan noise ya, dan tidak dijelaskan di data dan pustaka. Jadi nanti mungkin kalian ketika nanti implementasi langsung atau memperoleh data langsung atau nanti belajar mata kuliah tertentu di jurusan kalian akan mengerti maksud dari outlier dan noise. Itu sebenarnya sudah pernah dibahas juga ya secara konsep sedikit, 1 slide kalau saya tidak salah atau 2 slide di mata kuliah sebelum UTS. Entah pertemuan ke berapa ya itu. Nanti silahkan dilihat lagi. Nah, ini adalah cara untuk membuang outlier. Walaupun sebetulnya ketika kita tidak ingin membuang, itu bisa ada perlakuan atau pendekatan yang bisa kita lakukan bagaimana caranya membuat data noise dan data outlier itu tetap diikutkan ke dalam perhitungan. Nah, ini namun perbedaan ini akan terlihat lebih jelas apabila pengambilan data diulang menggunakan jumlah sampel yang lebih besar. Ini juga sudah tahu ya, karena sudah pernah dibahas sebelum UTS. Sampel yang besar, jumlah sampel yang besar tentu akan mempengaruhi hasil menjadi semakin baik. Jumlah sampel yang baik ketika kita ingin melakukan penelitian adalah 30 sampel. Jadi kalau misalnya masih kurang dari 30, biasanya hasilnya itu akan dipertanyakan. Bagaimana caranya bisa hanya 10 sampel bisa digeneralisasi atau digeneralisir menjadi populasi, kira-kira seperti itu pendeskripsiannya. Makanya ketika muncul narasi ini, perbedaannya akan terlihat lebih jelas kalau pengambilan data diulang dengan sampel yang lebih besar. Kenapa seperti itu? Bisa jadi yang kucing yang kita bilang outlier pada gambar ini, ternyata ketika kita memiliki 30 lebih sampel, ternyata memang rata-rata kucing tidur itu memang di atas 12 jam. Jadi di sini ternyata banyak nanti sampel-sampel lainnya berada, bukan di sini. Nah, begitu juga dengan anjing. Ternyata anjing itu, di sini kan agak ke bawah ya, bisa jadi nanti ketika kita memiliki sampel lain dari anjing, nah itu anjingnya juga ada di sekitar sini atau di sekitar sini. Jadi ininya tidak diikutkan untuk perhitungan. Jadi jatuhnya ini adalah outliernya. Nah, karena ini datanya baru sedikit. Nah, kalau nanti datanya semakin banyak, semakin representatif, maka hasilnya juga akan berubah. Makanya ketika sudah selesai penelitian yang satu, masih bisa berlanjut ke penelitian berikutnya dengan menerapkan metode pendekatan, cara yang berbeda. Makanya penelitian itu tidak pernah selesai. Kemudian contoh lainnya, ini ada membandingkan arm dan leg untuk remaja atau teens. Grafik di sebelah kanan menunjukkan hubungan antara panjang lengan dengan tungkai pada remaja. Dari grafik tersebut terlihat ada hubungan yang sangat kuat antara panjang lengan dan tungkai pada remaja, di mana semua partisipan posisinya mendekati garis diagonal yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini ya. Saya berikan annotate lagi. Hubungan yang sangat kuat ini narasinya muncul karena ketika kita menarik garis diagonal ini ya yang hitam ini, kemudian kita lihat dot, ini dotnya kan menandakan remaja ya. Nah, ini tidak ada yang memiliki nilai yang ekstrim atau kita sebut dengan outlier. Di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Jadi dotnya itu, titik-titiknya itu berada pada garis lurus yang warna hitam ini dari grafiknya. Makanya dikatakan ada hubungan yang sangat kuat. Berbeda dengan gambar pada grafik kucing dan anjing tadi. Ada satu kucing yang ternyata termasuk outlier. Nah, ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, tidak ada. Maka
Kesimpulannya apa dari data grafik ini? Informasi ini mungkin berguna bagi desainer baju, terusan atau one piece, gamis, dress, overall, yang dapat mendesain baju dengan proporsi lengan dan tungkai yang presisi dan akan selalu pas digunakan untuk remaja. Jadi, ini bisa diambil kesimpulan kalau perbedaan pada arm dan leg-nya remaja ini tidak jauh berbeda. Masih berada pada garis lurus atau garis diagonal yang dibentuk pada grafik ini. Jadi tidak perlu membeli kain kemudian di custom atau dijahit sesuai dengan ukuran remaja itu. Jadi desainer baju itu bisa mendefinisikan ukuran S, misalkan lingkar dadanya 88, M 90, L 96. Nah, sesuatu yang seperti itu akan sangat berguna bagi desainer atau konveksi baju karena seperti ini datanya. Tapi kalau misalnya datanya banyak outlier atau seperti tadi ya banyak di sini tidak bisa dihubungkan dengan garis diagonal, maka tidak bisa bagi desainer baju untuk mendesain baju dengan proporsi lengan dan tungkai yang seragam atau serupa atau hanya beda lingkar dada misalnya seperti itu. Nah, itu tidak bisa. Harus di custom atau dibeli kain atau disediakan kain dengan berbagai macam motif kemudian dilakukan diberikan fasilitas untuk menjahit sesuai dengan model yang diinginkan. Nah, itu mungkin akan lebih benefit atau ada manfaatnya bagi desainer atau konveksi baju. Kemudian kita masuk ke artikel digital di ini ya, BBC News dan Koran Tempo, ini BBC News, ini Koran Tempo. Ada kata-kata atau artikel yang header-nya atau kepalanya itu berbunyi generasi Z yang ogah divaksin, 2 hasil survei menyebutkan anak-anak muda enggan divaksin dan meragukan kemanjuran vaksin COVID-19. Kemudian BBC News, COVID-19, 2 survei menyebut banyak anak muda menolak vaksin. Bagaimana meyakinkan mereka? Oke, sekarang kita menelaah atau menganalisis betul tidak sih yang ditulis oleh editor dari BBC News dan Koran Tempo ini. Mari kita lihat datanya. Ringkasan eksekutif. Nah, ini ringkasan eksekutifnya bisa diakses di sini ya. Jadi setiap ada yang warnanya oranye, ini termasuk hyperlink. Jadi ketika kalian klik, nanti akan diarahkan ke sumber terkait. Jadi nanti akan saya bukakan bagaimana ringkasan eksekutif full-nya. Tapi kita lihat dulu dari PPT-nya ini bagaimana situasi ataupun gambaran singkat dari survei yang dilakukan sehingga 2 media ini melaporkan hal yang seperti ini. Survei melibatkan 1.200 partisipan yang diambil secara acak dari partisipan pool milik lembaga survei tersebut, lalu partisipan terpilih menjadi sampel dihubungi via telepon untuk wawancara. Dari 1.200 partisipan tersebut, kurang dari 10%-nya, sekitar 120 orang berusia antara 22 sampai 25 tahun. Kemudian, dasar dari klaim tersebut adalah, jadi dasar dari klaim ini ya, generasi Z ogah divaksin. 2 survei menyebutkan banyak anak muda menolak vaksin. Pada kelompok usia 22 sampai 25 tahun tersebut, hanya 45,1% yang bersedia divaksinasi, paling rendah di antara kelompok usia lainnya. Sisanya tidak bersedia divaksinasi. Oke, kita lihat. Ini adalah potongan dari PDF data ringkasan eksekutif lembaga survei tersebut. Kita lihat, kita fokus di usia ya, karena yang di sini yang dibahas adalah generasi Z yang dianggap oleh lembaga survei tersebut adalah kelompok usia 22 sampai 25 tahun. Jadi di sini usia kecil 21, 22 sampai 25, 26 sampai 40, 41 sampai 55, besar 55. Nah, ini ditentukan oleh lembaga surveinya mungkin dengan cara termudah yaitu distribusi frekuensi. Masih ingat ya cara membuat tabel distribusi frekuensi atau TDF, langsung saja menggunakan aturan Sturges dan lain-lain, menentukan rentang kelas dan sebagainya, kemudian nanti akan muncul
seperti ini, kategori seperti ini. Kemudian kita lihat 22 sampai 25 tahun ini bersedia 45,1 seperti itu ya. Kemudian sisanya tidak bersedia untuk divaksin. Persoalannya membandingkan proporsi orang yang bersedia atau tidak bersedia divaksin sifatnya relatif to the group. Ini 22 sampai 25 tahun yang bersedia 45,1, yang tidak berarti kurangnya ya. 26,40 segini, 41 sampai 55 segini, besar 55 segini, kecil 21 juga ada datanya. Hal ini tidak tepat kalau dari segi ilmiah. Kenapa? Karena si pengolah data tidak membandingkan dengan kelompok usia yang lainnya. Jadi hanya fokus pada 22 sampai 25 tahun. Tidak mengikuti atau mengikutkan dalam perhitungan ataupun analisisnya bagaimana dengan kecil dari 21 tahun, bagaimana dengan 41 sampai 55 tahun. Kenapa hanya fokus pada 22 sampai 25 tahun saja? Karena jumlah partisipannya bervariasi di tiap kelompok. Nah, itu menjadi hal yang perlu untuk dianalisis juga. Jadi, sebelum kita analisis tentunya kita menaruh bukan curiga juga ya, jatuhnya seperti ingin tahu. Ini sebetulnya partisipan untuk setiap usia atau kelas usianya yang sudah kita buat dengan distribusi frekuensi tadi itu berapa? Apakah sama, apakah mirip, atau terlalu timpang antara satu partisipan, kelompok usia partisipan ini dengan kelompok yang lain. Nah, itu juga perlu kita cari tahu. Peneliti menyimpulkan partisipan Gen Z banyak yang menolak vaksinasi, tetapi pada dasarnya hanya proporsi di kelompok usia 22 sampai 25 tahun, tanpa melibatkan partisipan yang berusia 21 tahun ke bawah. Ini mengerti kan ya maksudnya? Maksudnya seperti ini. Yang dia sasar adalah kata-kata generasi Z. Generasi Z yang ogah divaksin. Dua survei menyebutkan banyak anak muda menolak vaksin. Pemerintah Indonesia diminta memperbaiki strategi tentang vaksin COVID-19 setelah dua survei menyebut banyak anak muda, terutama generasi Z, menolak untuk divaksinasi. Berarti sasarannya adalah generasi Z. Yang dia ambil representatif dari generasi Z tadi adalah usia 22 sampai 25 tahun. Pertanyaannya, apakah usia yang di bawah 21 tahun itu bukan generasi Z? Sementara kalau misalnya usia 22 sampai 25 tahun disebut generasi Z, apakah 21 tahun itu tidak termasuk generasi Z? Harusnya masih disebut generasi Z. Apakah mungkin tidak dimasukkan ke dalam perhitungan generasi Z karena mungkin belum ada KTP, belum ada, masih di bawah bimbingan orang tua dan sebagainya. Tapi kan sebutannya selama belum ada sebutan generasi yang lain masih masuk ke dalam generasi Z. Nah, kenapa tidak diikutkan perhitungan pada usia atau kelompok distribusi usia kecil sama dengan 21 tahun. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor kita ketika kita menganalisis artikel tersebut, dua artikel tersebut ya. Ketika dilakukan analisis korelasi antara usia dengan seluruh partisipan dari semua kelompok usia dilibatkan, dengan kesediaan partisipasi vaksinasi, hubungan tersebut ternyata sangat lemah. Jadi, ini ketika kita lakukan, jadi 22 sampai 25 tahun, kita lakukan perhitungan, kita lakukan perhitungan lain untuk 26 sampai 40 dengan cara yang sama, 41 sampai 55 tahun dengan cara yang sama, besar 55 tahun, kecil sama dengan 21 tahun itu juga kita lakukan. Ternyata hubungannya itu sangat lemah. Jadi klaim yang menyebutkan generasi Z enggan untuk divaksin adalah tidak tepat. Dibilang tidak tepat ya, bukan sepenuhnya salah. Kenapa seperti itu? Kita lihat nih.
Ini adalah indikator yang mereka gunakan, baik untuk konstanta, koefisien yang belum terstandarisasi, koefisien yang sudah terstandarisasi, T dan sig-nya. Nah, ini juga variabel-variabel dependent terhadap yang digunakan oleh survei tersebut. Kita lihat untuk rek usia, ini koefisien tidak terstandar atau belum terstandar B adalah 0,001 yang nantinya akan digunakan ke dalam perhitungan. Kita bisa lihat dari persoalan ini membuat klaim, jadi kan itu mereka mengklaim ya generasi Z menolak divaksin. Dua Koran Tempo dan BC News tadi. Coba kita lihat. Kalau kita membuat klaim kalau generasi Z banyak yang menolak divaksin atau divaksinasi, kita mengambil sampel hanya dari subsampel yang terdiri dari 4 kohort. Kohort itu tahu ya, kelompok. Jadi 4 kohort itu usianya 22 sampai 25 tahun, artinya ada 4 kohort, 22, 23, 24, 25, tidak masuk akal. Jadi ketika survei itu mengklaim generasi Z menolak divaksinasi, tapi hanya berlaku pada 4 kohort, 22 sampai 25 tahun, itu tidak bisa diterima. Kurang tepat, tidak tepat. Karena lagi-lagi generasi Z itu tidak hanya kelompok usia 22 sampai 25 tahun. Itu yang pertama. Yang disebut generasi Z ya generasi milenial yang umurnya mungkin yang di bawah, yang kelahiran 2000 atau yang kelahiran 90 ke atas tidak termasuk seperti itu ya. Nah, jadi kan ada batasan atau rentangan terhadap generasi Z itu. Tidak hanya usia 22 sampai 25 tahun saja itu yang disebut generasi Z. Yang kedua, ketika kita melakukan analisis terhadap rentang usia yang dibuat oleh survei ini dengan distribusi frekuensinya, itu juga tidak representatif. Ternyata ketika mengklaim banyak generasi 22 sampai 25 tahun ini menolak untuk divaksin hanya berlaku pada 22 sampai 25 tahun saja. Untuk 21, 26 sampai 40, 41 sampai 55 dan di atas 55 itu mereka bersedia divaksin. Nah, itu juga menjadi hal yang sebutannya itu kurang tepat dari hasil analisisnya. Kenapa mereka berani mengeluarkan statement generasi Z menolak divaksin? Karena mereka menganggap atau sudah men-stat di awal 22 sampai 25 tahun itu adalah generasi Z dan mereka tidak menyertakan atau melakukan perhitungan terhadap kelompok usia pada distribusi frekuensi usia yang mereka cantumkan sendiri. Nah, itulah sebabnya kenapa bisa mereka mengklaim hal itu dengan tulisan bold pada header artikel yang dibaca oleh masyarakat umum. Kesimpulannya dari dua artikel tadi, kasus ini merupakan contoh nyata dari Simpson Paradox. Apa sih Simpson Paradox itu? Korelasi yang nampaknya terdeteksi pada 1-2 kelompok, yaitu kelompok 22 sampai 25 tahun tadi, tapi ketika kita berlakukan cara yang sama pada kelompok yang lain atau beberapa kelompok yang lain, itu tidak terbukti. Jadi mengambil kesimpulan itu hanya pada satu penelitian yang dilakukan, tidak dengan komparasi data yang lain atau variabel yang lain diikutsertakan dan seterusnya. Jadi Simpson Paradox itu sebenarnya kalau dari kita lihat hubungan statistik, itu adanya hubungan statistik antara dua variabel yang sedang kita lakukan analisis, yang hasilnya itu terbalik. Maksudnya terbalik itu apa? Kalau kita masukkan faktor atau variabel tambahan dalam analisis, hasilnya tidak seperti itu, atau bisa berkebalikan dari hasil yang ditemukan pada saat variabel itu belum dimasukkan atau diikutkan variabel lain ke dalam proses perhitungannya. Kira-kira begitu maksud dari Simpson Paradox. Artinya, ketika peneliti menyimpulkan ada hubungan antar variabel hanya dari analisis subsampel, kohort atau kelompok, bukanlah keputusan yang tepat. Jadi tidak tepat dan seharusnya tidak boleh seperti itu. Dan merupakan praktek penyalahgunaan statistik yang sayangnya cukup sering terjadi. Nah, ini
Kalau faktornya mungkin banyak ya, tidak bisa juga kita klaim, oh dia mau mencari clickbait seperti itu, atau mau trending seperti itu agar ada banyak income atau pemasukan terhadap lembaga atau unit kerjanya. Nah, itu mungkin juga salah satu dari sekian banyak alasan kenapa sering terjadi Simpson Paradox ini, terutama pada media-media digital yang bisa diakses bebas oleh masyarakat umum. Moral of the story, selalu cek kesesuaian antara klaim dengan data. Nah, inilah kenapa pada pertemuan pertama kita menyebutkan, kita memberitahu kepada kalian mahasiswa, pentingnya belajar informasi, fakta, data yang baik dan benar, yang kredibel, yang akurat, karena paling tidak kalau kita tidak punya hak untuk melarang mereka mempublikasikan di media umum, media massa ya, baik yang digital maupun yang cetak, caranya yang paling gampang adalah kita sebagai orang yang memiliki pendidikan di sana, memiliki pengetahuan, knowledge, itu bisa sharing, memberikan hasil analisis kita terhadap orang-orang terdekat kita, agar mereka yang mungkin tidak memiliki ilmu di sana itu tidak termakan artikel-artikel yang sebetulnya isinya itu tidak kredibel untuk dipercaya. Jadi jangan sampai udah keburu, oh kita menemukan hari ini trending di Twitter, kita lihat artikelnya, oh ternyata seperti ini, ternyata langsung di-sharekan ke semua grup yang kita punya di WhatsApp. Kemudian ternyata setelah kita analisis, isi artikelnya sama sekali tidak benar. Nah, karena kita sudah belajar, kita punya ilmunya, maka kita harapkan semuanya itu bisa menggunakan ilmunya di data dan pustaka ini, paling tidak untuk membantu teman-teman terdekat, sahabat, keluarga, family, relasi, seperti itu. Nah, itu agar tidak serta-merta memakan mentah-mentah apa isi artikel-artikel yang berkeliaran di dunia digital ataupun dunia cetak atau media cetak seperti ya koran, majalah dan sebagainya. Jadi kita perlu menganalisis dulu. Kalau misalnya klaimnya itu cenderung too good to be true, mungkin hal tersebut adalah indikasi bahwa Anda perlu mengecek data dengan lebih teliti dan hati-hati. Jadi kewaspadaan itu perlu, walaupun sebetulnya kita juga tidak punya waktu ya untuk mengurusi hal-hal yang bukan di bidang kita. Jadi misalkan kalau saya ya ada banyak artikel yang tidak benar, padahal saya tahu itu tidak benar, kan juga saya kan juga tidak punya kekuasaan untuk marah-marah ke publishernya atau marah-marah ke korannya. Bisa-bisa saya yang dituduh untuk karena telah mencemarkan nama baik seperti itu ya. Kerjaan saya masih banyak juga yang lain. Jadi dari kita membaca, oh ternyata hal ini salah. Jadi ini nanti misalnya di-share oleh orang tua saya di grup. Nah, ini salah, ini tidak bisa dipercaya. Jadi paling tidak kita mengedukasi orang-orang terdekat dengan kita. Itu sudah manfaat yang luar biasa, sehingga tidak diteruskan lagi oleh orang yang kita kenal, padahal informasi itu belum akurat atau tidak kredibel untuk dipercaya. Rentang kepercayaan atau confidence interval atau CI. Nah, ini juga menjadi salah satu yang rumit untuk dinarasikan atau dibuatkan paragraf per paragraf agar masyarakat umum itu bisa mengerti. Kita fokus ke masyarakat umum karena kalau komunitas akademik lagi-lagi akan sangat mudah. Mereka kita tuliskan seperti ini, misalkan di komunitas akademik kita, misalkan minus 8,2. Misalnya ya, ini hasil CI-nya. Nah, ini mereka sudah tahu kalau mereka itu kita menggunakan confidence interval, rentang kepercayaan yang mereka butuh tahu berapa margin error-nya, berapa standar deviasinya, berapa tingkat kepercayaannya. Nah, itu yang mereka butuh tahu. Tapi kalau misalnya masyarakat umum dikasih data seperti ini maksudnya apa?
kemudian di skip ya berita kita. Nah, di skip padahal penting. Nah, itu kan yang mau kita minimalisir. Kenapa gaya bahasa dalam interpretasi data itu penting. Nah, caranya adalah ketika kita melaporkan rentang kepercayaan terhadap masyarakat umum, sertakan point of estimate-nya. Jadi, point of estimate itu apa? Ini kan sudah kita pelajari ya, tidak mungkin saya ulang lagi. Ketika kita belajar confidence interval di sebelum UTS kan sudah ada point of estimate, margin of error, dan sebagainya itu sudah ada. Jadi, sertakan point of estimate-nya. Rentang kepercayaan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai data dan ketidakpastian yang menyertai. Melaporkan rentang kepercayaan adalah keharusan di beberapa komunitas akademik. Nah, ini kita bicara komunitas akademik, kembali ke APA atau APA, American Psychological Association untuk psikologi, meskipun menerjemahkan rentang kepercayaan dalam bahasa sehari-hari yang dimengerti awam, bukan pekerjaan yang mudah. Ini betul, dan ini saya juga sepakat. Karena menyampaikan ke komunitas akademik akan lebih mudah daripada menyampaikan ke publik awam. Kemudian, bagaimana cara melaporkan CI yang baik? Kita gunakan contoh sebelumnya, yaitu survei mengenai vaksinasi yang generasi Z tadi, dilakukan oleh suatu lembaga survei atau konsultan politik. Peneliti sekedar melaporkan point of estimate, bahwa hanya 45,1% yang bersedia divaksinasi. Dalam laporan disebutkan sampling error atau kadang-kadang disebut sebagai margin of error 22,9%. Bagaimana cara yang tepat melaporkannya? Jadi, selain melaporkan point of estimate untuk interval atau confidence interval atau rentang kepercayaan, dilaporkan juga atau disertakan juga margin of error-nya, karena margin of error itu penting untuk bisa dipahami oleh pembaca, terutama yang inform lay public, yang punya background atau interest tapi tidak berlatar belakang itu. Nah, itu bisa digunakan untuk dianalisis oleh mereka. Nah, point of estimate ini bisa dibahasakan atau disederhanakan menjadi bahasa sehari-hari oleh mereka-mereka yang bisa atau paham bagaimana menarasikan CI yang baik dan benar. Kemudian selain point of estimate, itu dilaporkan juga sampling error-nya atau margin error-nya dari perhitungan yang kita lakukan. Jadi error-nya itu berapa sih ketika kita menggunakan rumus untuk mencari nilai sampel atau jumlah sampel, itu kan ada ya dibagi margin error. Nah, margin error-nya itu pada studi kasus itu akan kita ketahui berapa sih margin error-nya. Kemudian kita lihat bagaimana cara kita memperbaiki pelaporan pada artikel generasi Z menolak atau enggan untuk divaksin menjadi lebih baik, benar, betul, kredibel, dan tidak salah untuk menginformasikan tabel distribusi frekuensi yang sudah mereka susun. Jadi seperti ini cara yang baik dan benar untuk melaporkan data responden dan teknik yang mereka gunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden tersebut terhadap vaksin yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Kita lihat. Setelah melakukan survei pada 1.200 responden yang diambil secara acak, ya, sampelnya adalah 1.200 responden. Kami menemukan bahwa partisipan yang berusia 22-25 tahun bukan menggunakan kata-kata gen atau generasi Z. Jadi, menyasar pada kategori usia yang ada pada tabel yang mereka buat. Partisipan yang berusia 22-25 tahun. Jadi tidak ada menyebutkan generasi milenial atau generasi Z atau generasi alfa dan sebagainya. Yang bersedia divaksinasi kurang dari separuhnya. Dari sekitar 120 partisipan yang berusia 22-25 tahun, hanya 45,1% yang bersedia divaksinasi. Nah, ini kita menunjukkan data kepada pembaca, kalau dari usia 22-25 tahun itu, ada 120 partisipan dari 1.200 responden. Yang mana setelah kita melakukan dengan teknik wawancara via telepon tadi,
hanya 45,1% saja yang bersedia untuk divaksinasi. Yang lainnya tidak bersedia. Berarti kan seperti itu ya. Namun apabila pengambilan data diulang dalam jangka panjang, maka ada peluang sebesar 95% persentase partisipan 22 sampai 25 tahun yang bersedia divaksinasi yang sebenarnya adalah antara 42,2 sampai 44,44%. Dari mana data ini? Kata-kata muncul apabila dilakukan pengambilan data ulang dalam jangka panjang. Nah, ini juga merupakan salah satu metode dalam statistik. Statistik, matematika dan statistik, jadi bukan matematika murni ya, matstat, matematika statistika, itu bisa melakukan estimasi, forecasting, uji hipotesis, seperti yang sudah saya singgung tadi. Nah, dengan bantuan teknik statistik, kita bisa melakukan estimasi, kita bisa melakukan forecasting. Forecasting itu artinya ketika kita punya data, paling tidak setahun, 2 tahun ke belakang, kita bisa memprediksi sampai 5 tahun ke depan dengan berbagai macam metode yang sudah ada sekarang. Nah, itulah kenapa muncul kalimat, namun apabila pengambilan data diulang dalam jangka panjang, maka ada peluang sebesar 95% persentase partisipan 22-25 tahun dan seterusnya, itu adalah muncul dari ketika kita melakukan forecasting, estimasi, itu hasilnya adalah seperti yang terstate pada satu kalimat terakhir pada paragraf pertama. Kemudian, tetapi setelah peneliti mencoba memastikan ada tidaknya keterkaitan antara usia dengan kesediaan divaksinasi, peneliti tidak menemukan hubungan yang kuat. Tadi ya, membantah Simpson paradoks yang terjadi pada 2 artikel tadi. Setelah dianalisis semua kelompok usia, tidak ada hubungan yang kuat antara usia dengan kesediaan divaksinasi. Karena ketika kita bandingkan antara rentang usia yang pertama, kelompok yang pertama dengan kelompok kedua, dengan kelompok ketiga, dan seterusnya, itu tidak ada hasil yang bisa dilihat atau dibentuk menjadi satu grafik yang benar, seperti grafik pada arm dan leg untuk teens tadi. Nah, peneliti tidak menemukan hubungan yang kuat. Artinya, meskipun nampaknya kesediaan divaksinasi pada partisipan berusia 22-25 cukup mengkhawatirkan karena yang bersedia divaksinasi hanya 45,1%, tidak nyampe separuh ya, tidak nyampe 50%. Namun, hal ini tidak bermakna apa-apa. Jadi, selama 22-25 tahun itu misalkan yang cenderung untuk tidak mau divaksinasinya lebih daripada separuh, lebih dari 50%. Tapi untuk golongan usia atau kelompok usia pada tabel distribusi frekuensi usia yang diberikan oleh lembaga surveinya tadi, semuanya bersedia. Jadi apakah kita dari misalnya ada 6 kategori tadi, ada kategori usia, satu yang tidak mau divaksinnya lebih besar, 5 yang lainnya bersedia divaksin atau bersedia divaksinnya itu persentasenya lebih besar. Tentu kalau kita melihat statistik lagi, kita mengambil yang mayoritas. Ya, jadi dari ada 6, 5 bersedia, 1 tidak bersedia. Oleh sebab itu, pasti rata-ratanya kalau kita pakai mean atau tendensi sentral, itu akan berpengaruh tetap juga mengarah kepada bersedia divaksin. Nah, makanya muncul kalimat penutup seperti ini. Artinya, meskipun nampaknya kesediaan divaksinasi pada partisipan berusia 22-25 cukup mengkhawatirkan, namun hal ini tidak bermakna apa-apa. Karena kelompok usia yang lain itu bersedia divaksinasi. Hanya kelompok usia 22-25 tahun saja yang cukup mengkhawatirkan. Dan arahnya itu belum mau divaksinasi. Tapi kan kita belum tahu. Setelah nanti kelompok usia yang lain divaksinasi selesai, maka mungkin 22-25 tahun ini akan condong ke bersedia divaksinasi. Contohnya, saya misalnya usia 22 tahun. Saya biarkan dulu deh orang tua saya nerima vaksin atau nenek saya nerima vaksin, saya lihat efektivitasnya gimana. Kemudian setelah orang tuanya selesai divaksin, neneknya juga, kakeknya juga, oh ternyata tidak apa-apa kok divaksin, saya divaksin saja deh. Nah, seperti itu kan juga nanti akan mempengaruhi hasil statistik di
6 bulan kemudian, atau 8 bulan kemudian, atau 12 bulan kemudian, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi hasil statistik pasti akan berubah tergantung dari jumlah responden atau sampel, berubah dari rentang waktu, kemudian standar deviasi, varians, dan lain-lain. Jadi yang bisa saya simpulkan untuk studi kasus ini ya, terutama gaya bahasa dalam interpretasi data informasi yang sudah selesai kita olah atau kita analisis. Yang pertama, kalau misalnya kita melaporkan hal-hal yang bersifat interval, ya, interval itu rentang, tidak ada satu nilai yang pasti, maka kita harus melaporkan rentang kepercayaannya tersebut bersamaan dengan point of estimate dan margin error-nya. Jadi margin error dan point of estimate itu wajib dilampirkan kalau kita ingin melaporkan yang berkaitan dengan confidence interval. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya kita butuh bukti, tentunya kalau kita mengolah data itu dari bukti ya, dari fakta yang sudah kita kumpulkan, jangan hanya menggunakan satu bukti, gunakan beberapa bukti untuk bisa mendukung hasil hipotesa atau asumsi kita. Karena lagi-lagi semakin banyak bukti, maka akan semakin memperkuat hipotesa atau hipotesis yang kita lakukan atau sedang kita teliti. Karena biasanya kasusnya itu kita punya satu bukti yang mendukung asumsi kita. Sementara bukti yang lain itu menentang asumsi atau hipotesis kita. Nah, kita biasanya karena kita malas untuk mengulangi kembali hasil penelitian kita, mulai dari awal lagi gitu ya, yang salah yang mana, waktunya juga tinggal terbatas, misalnya seperti itu. Nah, kita tutup mata. Bodo amat lah dengan bukti-bukti yang lain, yang penting ada satu bukti yang mendukung dan bisa saya gunakan untuk membantah bukti-bukti yang lain. Padahal sebetulnya ketika kita menelusuri, bukti yang kita pakai itu, yang satu tadi itu adalah bukti yang tidak kredibel. Malah bukti yang kredibel yang lain, itu yang kita abaikan. Nah, biasanya seperti itu. Makanya muncul hal-hal yang Simpson paradox ini, karena hanya satu bukti saja yang dipegang, yang lainnya ya udah bodo amat, pura-pura nggak tahu aja, biasanya gitu. Apalagi kalau mahasiswa waktu mengerjakan skripsi 3 bulan, mengerjakan dari awal sampai akhir sudah 2 bulan selesai dalam perhitungan metodenya. Kemudian sisa 1 bulan untuk menuliskan buku tugas akhir, kemudian membuat artikel jurnal kalau misalnya diminta oleh pembimbingnya. Udah habis waktunya ya sebelum untuk maju sidang. Ternyata di tengah-tengah ketika menuliskan laporan atau narasi baru sadar kalau kita melakukan kesalahan. Kesalahannya cukup fatal. Nah, biasanya mahasiswa kan nggak mungkin ya, mana mau lagi menghabiskan waktu 1 semester atau 3 bulan untuk merevisi hasil penelitiannya. Ya sudah, yang saya cari bukti, saya lihatkan ke dosen pembimbing, Bu, ini saya menemukan bukti kalau pendapat saya ini benar, yang lainnya saya tidak tahu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, biasanya sering sekali itu tidak hanya di tugas akhir, di PKM pun juga seperti itu, yang bimbingan dengan saya, Bu, saya menemukan kalau belum ada yang membuat aplikasi seperti ini. Ternyata ketika saya cari tahu, sudah banyak aplikasi yang seperti itu, tapi memang signifikan dari yang mereka inginkan itu belum ada. Nah, kalau dibilang belum ada aplikasi yang seperti itu, maka itu sudah satu kata atau satu kalimat yang salah. Yang lebih tepat adalah sudah ada aplikasi yang serupa, tapi dengan fitur atau fungsionalitas fitur yang belum seperti apa yang kami inginkan. Itu adalah dua hal yang berbeda ketika disampaikan tidak ada aplikasi dengan sudah ada aplikasi tapi belum fiturnya itu belum selengkap apa yang kami usulkan. Nah, itu termasuk kata-kata atau gaya bahasa yang juga sering salah ketika disampaikan oleh baik itu ilmuwan, peneliti, mahasiswa, dan lain-lain yang berkecimpung pada dunia penelitian. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya dari gaya bahasa interpretasi data ini, melaporkan secara jujur apa yang ditemukan itu baik. Memang itulah yang diharapkan. Walaupun sebetulnya ketika penelitian pertama itu hasilnya tidak selalu bagus.
Ketika namanya penelitian berjalan, maka hasil akan bagus dan tidak bagus. Kita tidak bisa memaksakan hasil itu harus bagus ketika kita selesai melakukan penelitian. Memang bisa saja beberapa hal terjadi pada penelitian tersebut. Variabelnya, atau unsur-unsur kimianya, atau beberapa hal, misalnya pasiennya tidak mau tiba-tiba mengundurkan diri, seperti itu kan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Nah, laporkan secara jujur hasil temuan yang sudah kita dapatkan tadi tanpa perlu melebih-lebihkan sesuatu hal atau mengecilkan kondisi yang sebenarnya. Jadi, apa yang didapatkan itulah yang ditulis dalam bentuk narasi ataupun paragraf-paragraf yang disusun menjadi laporan yang hasilnya itu representatif untuk semua hasil yang sudah kalian dapatkan, entah itu di bentukan Excel, bentukan hasil aplikasi, dan sebagainya. Jadi tidak boleh berat di satu pihak, ataupun tidak membahas salah satu pihak yang terlibat pada penelitian itu. Kira-kira begitu kesimpulan untuk materi minggu ini. Karena memang tidak ada rumus-rumus ya, ataupun hal-hal yang perlu ditekankan, karena memang hanya fokus kepada bagaimana membuat laporan, gaya bahasanya itu ketika kita ingin melaporkan data atau hasil temuan yang sudah kita lakukan dalam rentang waktu tertentu, kira-kira begitu. Kemudian saya lihatkan dulu ya, bentukan dari tabel enggan divaksin tadi dan beberapa sumber yang ada di hyperlink pada PPT-nya. Jadi ini adalah ringkasan eksekutif tadi untuk survei yang mengklaim Gen Z enggan untuk divaksin. Jadi ini surveinya dilakukan 1 sampai 3 Februari 2021. Ini sebetulnya kalau saya lihat, sudah saya baca ya laporannya ini adalah laporan yang cukup representatif. Jadi ketika dia melakukan survei itu, dia sudah membuat mengapa sih surveinya dilakukan, latar belakang, kemudian metode, kemudian flowchart, kemudian validasi sampel, itu sudah dilakukan dan sudah baik. Cara melaporkannya juga sudah baik. Nah, memang seperti ini ya yang diharapkan ketika nanti entah itu di dalam proposal PKM, laporan PKM, proposal TA, tugas akhir, laporan akhir, tugas akhir, ketika kalian sudah selesai mengerjakan tugas akhir, itu memang seperti ini. Hanya saja yang tidak tepat dari laporan ringkasan eksekutif ini adalah bagaimana cara dia melakukan pendekatan dan mengambil kesimpulan yang cepat terhadap hasil dari yang mereka dapatkan, yaitu mereka fokus pada 22-25 tahun dan kelompok usia yang lainnya diabaikan, sehingga tidak melihat adanya constraint dari usia yang lain dengan usia 22-25 tahun. Hanya di situ saja itunya, kekeliruan atau hal yang mungkin mereka juga harus mempublikasikan temuan mereka dengan cepat, ada keterbatasan waktu juga, jadi tidak sempat untuk mengolah dengan detail data yang mereka dapatkan. Kemudian untuk Simpson Paradox, ini ada Wikipedia yang membahas tentang Simpson Paradox, example-nya juga lengkap, ada UC Berkeley, ada vektor, ada korelasi antar variabel, ini nanti bisa dibaca secara mandiri, itu seperti apa sih maksudnya Simpson Paradox, dan tidak hanya dari Wikipedia ini, dari e-book-nya Data dan Pustaka, di kontrak kuliahnya, di RPS-nya juga sudah ada, silakan dibaca. Untuk yang malas dalam bahasa Inggris, saya tidak mengerti bahasa Inggris, saya tidak jago, boleh di-googling saja, Simpson Paradox, nanti akan muncul beberapa contoh dan definisi dari Simpson Paradox yang lain, selain dari PPT yang sudah saya berikan tadi. Kemudian ini adalah bagaimana cara melaporkan confidence interval untuk penggunaan di psikologi. Jadi ini adalah contohnya ya, yang menggunakan kurung siku. Jadi ini untuk anak-anak psikologi, mungkin ada di sini yang dari psikologi, ini adalah cara melaporkan confidence interval. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini. Untuk minggu depan kita membahas apa ya? Mengorganisasi data teks. Nah,
Ini akan kita bahas di hari Kamis jam 11 minggu depan, minggu ke-9. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti, karena ini waktunya juga mau habis ya, mungkin jam 1 di jurusannya ada kuliah, jadi untuk yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di forum diskusi. Jadi setiap minggu akan saya sediakan forum diskusi seperti ini. Tidak usah ke saya chat personal, karena kalau mengenai pertanyaan materi kuliah, tuliskan di sini. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama juga akan bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan kalian. Jadi tidak usah ke saya private chat-nya, tapi tuliskan di sini. Setiap minggu akan saya tuliskan forum diskusi untuk data dan pustaka kelas D33. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi tugas dari saya untuk kelas ini adalah membuat kelompok 7-8 mahasiswa dari berbagai fakultas. Itu saja. Nanti link untuk menuliskan kelompoknya saya tuliskan atau saya cantumkan di e-learning, jadi nanti kalian bisa menuliskan atau mengetikkan nama kelompoknya untuk kelas D33 ini siapa saja, seperti itu. Jadi nanti ketika kita berada pada pertemuan ke, saya lupa 12 atau 13 ya, 11 atau 12. Pokoknya tentang mereview artikel manuskrip, itu nanti kita langsung bekerja, tidak perlu lagi berbagi kelompok atau membentuk kelompok seperti itu. Jadi nanti masih ada waktu ya sekitar 2-3 minggu untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 7-8 mahasiswa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum saya akhiri karena sudah mau habis waktunya. Oke, kalau tidak ada, hening semua ya, hening semua dan tidak ada apa namanya? Ini videonya keputar nih kayaknya. In 2011, a team of physicists. Saya close saja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan minggu ini. Kita ketemu lagi hari Kamis depan di jam yang sama. Selama tidak ada pemberitahuan di e-learning, artinya saya bisa masuk ke kelas data dan pustaka D33 ini. Tapi kalau misalnya ada agenda lain, kelasnya akan saya ganti dengan menonton video yang sudah saya siapkan dan absen seperti biasa. Kira-kira begitu ya dari saya. Saya akhiri, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian semua untuk minggu ke-8 ini. Kita ketemu lagi di hari Kamis depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.